awal film, terlihat seorang gadis bernama Lila sedang jajan di salah satu toko milik Mang Gojim cabang Texas. Dia bertanya kepada si penjaga toko, apakah benar wanita bernama Sally selamat dari peristiwa perkopetan dan masih hidup sampai saat ini. Si penjaga toko menjawab iya. Dia memperingatkan mereka supaya tidak main-main di daerah Texas. Ketika keluar dari toko, Melody merasa sangat kesal kepada seorang bujang karatan bernama Richter karena terus menggoda dirinya. Melody bersama teman-temannya pun segera masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun saat akan sampai ke kota tujuan, si A. Maghrib menghentikan mobilnya karena dua orang serip menilang mereka. Dan ternyata kedua serip ini hanya bertanya kemana tujuan anak-anak muda ini dan melarang mereka membuat kekacauan di tempat yang ingin mereka tuju, bukan untuk meminta uang. Setelah memastikan semuanya aman, Pak Polisi membiarkan mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Harlow. Dan saat sampai di sana, ternyata kota ini sangat sepi, bahkan tidak ada satupun orang yang berani keluar dari rumahnya. Melihat keadaan kota sepi, A. Maghrib justru senang karena tujuan dia datang ke sini untuk berlibur, mengajak orang-orang gabut menikmati keindahan kota Harlow. Lalu Richter datang, ternyata dia adalah montir kota Harlow yang dipesan oleh si A. Maghrib. Setelah itu si A. Maghrib mengajak teman-temannya masuk ke sebuah bangunan tua. Dia berniat menjadikan tempat ini sebuah ikonik dari kota Harlow untuk para pengunjung yang akan segera datang. Terlebih dia merasa sudah memiliki sertifikat bangunan ini dari pemerintah. Namun si A. Maghrib merasa heran karena ada seorang wanita tua tinggal di bangunan ini. Ternyata dia sudah lama tinggal di sini dan menjadi seorang ibu untuk anak-anak asuhnya. Mendengar hal itu, si A. Maghrib merasa kesal karena dia yakin sudah memiliki bangunan ini secara hukum. Tanpa diduga, dengan tega si A. Maghrib memanggil dua serip untuk mengusir si nenek. Melihat kedua serip itu datang, penyakit bengek si nenek kambuh sehingga dia segera dibawa ke dalam mobil polisi bersama anak asuhnya yang sudah jangkung badag. Merasa kasihan kepada si nenek dan anak asuhnya, Neneng Blonde berinisiatif ikut bersama polisi untuk memastikan jika si nenek benar-benar dibawa ke rumah sakit. Sedangkan A. Maghrib menemui partnernya yaitu Neneng Maghrib untuk menyambut para pengunjung yang ingin liburan di kota Harlow. Sementara itu wanita tua tadi terlihat sangat ripuh. Sebelum meninggal, dia berpesan supaya anak asuhnya bersikap baik. Terlihat anak asuhnya ini tidak ridho jika ibu angkatnya meninggal. Tanpa diduga, si Ujang Jangkung Badag mematahkan tangan Pak Polisi sehingga mobil yang mereka naiki nyungsep di ladang. Kembali kepada Melody, dia merasa kesal karena Lila malah nongkrong di bengkel si bujang karatan yaitu Richter. Padahal sebenarnya Richter adalah orang baik. Dia merasa sedih saat Lila bercerita jika ayahnya adalah seorang pemabuk. Bahkan dia hampir meninggal karena ulah ayahnya itu. Di luar terlihat, Melody merasa sangat bersalah saat membuka pesan dari Neneng Blonde yang memberitahu mereka wanita tua tadi baru saja meninggal, berbeda dengan A. Maghrib yang tidak peduli sama sekali. Lalu Melody mengajak Lila segera pulang karena dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tidak pulang sekarang. Kembali kepada Neneng Blonde, ketika sadar betapa kagetnya dia saat melihat semua orang di mobil ini sudah meninggal dan ternyata anak asuh si nenek adalah psikopat legend dari Texas. Bahkan dia merobek kulit wajah ibu asuhnya untuk dijadikan topeng. Setelah memakai topeng,
Pria jangkung badak ini langsung menggaplok kepala Pak Polisi yang ternyata masih hidup, sedangkan Neneng Blonde pura-pura sudah meninggal. Lalu terlihat Mamang Kopet menyeret mayat si nenek ke tengah ladang. Merasa pria itu sedang sibuk menguburkan ibu asuhnya, Neneng Blonde berusaha keluar dari mobil ini. Tapi tiba-tiba Mamang Kopet sudah berada di belakangnya. Dia pun merasa sangat mules ketika perut kurusnya dirobek oleh pisau psikopet. Setelah itu pria jangkung badak ini kembali ke kota Harlow untuk membalaskan dendam sang ibu. Sedangkan di sana, Al-Maghrib kesal karena Richter merebut semua kunci mobil sehingga mereka tidak bisa pulang dan meminta bukti jika bangunan tua itu memang milik dirinya. Tapi ternyata Al-Maghrib keliru, dia tidak memiliki hak atas bangunan tua itu. Scene berpindah ke si penjaga toko. Dia menelpon seorang wanita tua bernama Sally untuk memberitahu jika legenda psikopat Texas telah kembali. Terlihat Sally bergegas ke lokasi kejadian untuk membalaskan dendam teman-temannya yang dulu dihabisi oleh psikopat. Sementara itu terlihat Melody bersama si Al-Maghrib kembali ke bangunan itu untuk mencari surat-surat tanah tempat ini, sehingga mereka bisa mengambil lagi kunci mobil dari Richter dan Melody bersama Lila bisa segera pulang. Saat berada di kamar si nenek, Melody merasa sedih karena sekarang dia tahu tempat ini sudah diberikan oleh pemerintah kepada wanita tua itu. Sedangkan di dapur, si Al-Maghrib merasa ada seseorang di tempat ini dan saat berbalik, wajahnya terkena gaplokan kapak sehingga bibirnya doer. Melihat kejadian menyeramkan itu, Melody segera lari dan bersembunyi di dalam lemari kamar si nenek. Melody pun melihat Mamang Kopet merasa sangat sedih karena ibunya meninggal. Bahkan dia terus memeluk baju milik ibu asuhnya itu dan memakai make up seperti wanita. Lalu saat Mamang Kopet melihat orang-orang di luar dari jendela, dia berniat membalas dendam atas kematian ibunya karena ulah si Al-Maghrib. Kemudian Mamang Kopet mengambil palu dan merusak dinding kamar, entah apa yang ingin dia bawa. Sedangkan di lantai bawah, ternyata Maghrib masih hidup walaupun dalam keadaan ripuh. Dia segera berjalan menuju mobil. Lalu Richter melihat si Maghrib berjalan seperti zombie. Merasa penasaran, dia pun menghampirinya. Tapi betapa kagetnya Richter dan si Neneng Maghrib saat melihat Maghrib dalam keadaan bibir doer dan meninggal dunia. Setelah itu, entah berani atau tolol, dengan gagahnya Richter masuk ke sarang psikopat dengan bekal bedil Leon S. Kennedy yang dia bawa. Mendengar ada suara di lantai atas, Richter masuk ke kamar si nenek. Lalu dia melihat Mamang Kopet sudah lengkap dengan senjata legendarisnya, yaitu gergaji mesin. Namun si Mamang Kopet lebih memilih menggeprek kepala Richter sampai bubuk dengan palu. Sebelum meninggal, Richter mengeluarkan kunci mobil dari sakunya supaya Melody mudah membawa kunci itu. Sedangkan di tempat lain, Sally berhenti di ladang karena melihat mobil polisi nyungsep menabrak traktor dan betapa kagetnya dia ketika menemukan 4 mayat meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dia yakin semua ini adalah ulah psikopat. Kembali kepada Melody, dia berhasil membawa kunci mobil dari mayat Richter, namun Melody kesulitan keluar dari bangunan ini karena Mamang Kopet masih berada di kamarnya. Dengan hati-hati, Melody turun ke lantai bawah, tapi tiba-tiba Mamang Kopet melemparkan palu ke arah tubuh Melody sehingga dia jatuh ke ruangan sempit di bawah bangunan ini.
Lalu Melody bersembunyi dan berharap Mamang Kopet membiarkan dia hidup. Tapi ternyata insting seorang psikopet tidak bisa diremehkan. Dia berhasil menemukan Melody sehingga Melody sangat panik. Namun beruntung Lila datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam mobil dan menyuruh Pak Supir menjalankan mobil ini dan pergi dari kota Harlow. Dengan tololnya, karena kebelet pipis, Pak Supir keluar dari mobil dan pulang hanya tinggal kepala. Melody pun pasrah saat Mamang Kopet berada di hadapan mereka semua. Namun para wisatawan ini malah live streaming di Instagram karena menganggap Mamang Kopet seorang badut. Mereka pun panik saat gergaji mesin Legend melancarkan aksi perkopetannya. Bagaikan pohon pisang, dengan mudah tubuh mereka dipotong-potong dengan gergaji mesin milik Denji cabang Texas ini. Setelah menghabisi semua wisatawan, Mamang Kopet merusak pintu toilet karena tahu di dalamnya ada Melody dan Lila. Namun beruntung, Melody bersama Lila berhasil selamat dan keluar dari mobil itu. Kemudian mereka bertemu dengan Sally yang baru sampai ke tempat ini. Akan tetapi, ketika mereka berdua masuk ke dalam mobil Sally malah mengunci mereka di dalam mobil, sedangkan dia pergi untuk memburu Mamang Kopet yang selama ini dia cari demi membalaskan dendam teman-temannya yang menjadi korban perkopetan. Bermodalkan shotgun kayu, Sally masuk ke kamar Mamang Kopet dan bertanya apakah dia masih mengenal Sally. Namun sepertinya Mamang Kopet ini tidak tertarik menghabisi mangsa lamanya. Dia segera mencari Melody dan Lila. Lalu tiba-tiba Mamang Kopet berhasil menarik Lila. Tapi beruntung Sally datang dan menembak Mamang Kopet. Mengetahui psikopat itu masih jago ringkas dan sedang bersembunyi, Sally menyuruh Melody segera kabur menggunakan mobilnya. Tapi bagaikan ninja, Mamang Kopet sudah berada di belakang Sally. Setelah menghabisi Sally, dia melemparkan gergaji mesinnya ke arah mobil sehingga Melody dan Lila nyungsep di bengkel Richter dan terjebak di tempat ini. Melody pun menyuruh adiknya segera kabur karena kakinya tertusuk rem sehingga dia sulit untuk berlari. Namun ternyata Lila malah menantang psikopat ini saat dia terdesak. Beruntung Sally masih hidup dan berhasil menembak punggung si Mamang Kopet. Lalu Sally memberikan satu peluru yang masih tersisa dari shotgun kayu miliknya dan menyuruh Lila menghabisi psikopat itu dengan berani. Lila segera masuk ke sebuah bangunan tua untuk mencari Mamang Kopet yang sedang bersembunyi. Saat berada di sana, Lila mendengar suara gergaji mesin di belakang dirinya. Tapi tiba-tiba psikopat itu mendorong Lila ke arah sumur sehingga mereka berdua tenggelam di sumur itu. Lalu terlihat Lila masih mampu bertahan hidup, akan tetapi dia hanya bisa pasrah saat psikopat menarik kakinya dan bersiap memotong tubuh Lila dengan gergaji Legend. Beruntung Melody datang tepat waktu membantu adiknya sehingga mereka berdua berhasil mengalahkan Mamang Kopet dan menenggelamkannya ke sumur ini. Melody dan Lila pun merasa sangat senang karena akhirnya mereka berdua berhasil selamat walaupun semua temannya menjadi korban dari keganasan psikopat Texas. Kemudian Melody bersama Lila menggunakan mobil super canggih untuk pulang, tapi ternyata Mamang Kopet masih hidup dan langsung menghabisi Melody. Lalu film pun berakhir.